Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livian Firka Iswardana dengan NIM 220512040113 dari kelas TIA angkatan 2022. Oke, di sini saya akan membahas tentang sejarah dari internet ya, mulai dari perkembangannya di dunia hingga dia masuk ke Indonesia. Oke, mulai dari era-era awal seperti DARPA hingga tentang internet yang kita tahu seperti sekarang. Oke, langsung kita masuk ke presentasinya. Baik, yang pertama ya, asal mulanya internet. Jadi internet itu apa sih sebenarnya ya? Internet ini adalah sebuah ciptaan yang sangat transformatif ya, yang secara fundamentalnya itu mengubah bagaimana cara kita hidup ya, termasuk cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dan pada dasarnya, internet ini itu adalah sebuah jaringan global yang mana menghubungkan antara komputer-komputer yang ada di dunia, termasuk server-server yang tersebar di seluruh dunia, di mana tujuan utamanya ini untuk berkomunikasi serta mengakses informasi dan juga beberapa hiburan yang tersedia di internet di masa sekarang. Tapi tentunya di awal-awal masanya berbeda dong dengan tujuan awalnya. Oke, kita langsung ke era-era awal di mana internet itu baru diciptakan. Di mana pada tahun 1969 terdapat sebuah organisasi militer di Amerika bernama DARPA. DARPA ini kemudian memulai sebuah proyek untuk menghubungkan antara komputer-komputer yang mereka punya untuk membuat jaringan. Nah, proyek ini dinamai ARPANET. Nah, kemudian keberhasilan proyek inilah yang membuat DARPA memanfaatkan komputer-komputer untuk saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan pada akhir tahun 69 dan di awal tahun 70-an ya, dengan perangkat-perangkat yang berbasis Unix ya. Untuk ini yang menjadi awal mula dari OS Linux di masa sekarang, oke? Dan awalnya tujuan dari ARPANET project yang dibikin dan dibuat oleh DARPA ini tuh untuk komunikasi militer di daerah-daerah vital, seperti misalnya daerah dekat militer atau mungkin daerah-daerah yang sekiranya dapat mencapai informasi yang sangat-sangat cepat. Nah, karena daerah vital inilah DARPA dan asosiasi militer di Amerika ingin mengantisipasi apabila terdapat serangan nuklir atau serangan berskala besar. Mereka ingin agar informasi tersebut bisa tersebar secara cepat. Maka dari itu diciptakanlah proyek ARPANET ini dan menghubungkan komputer-komputer agar saling bertukar informasi secara cepat. Oke, kemudian kita lanjut tentang evolusinya di masa-masa awal internet ya, di tahun 70 hingga ke awal tahun 90-an ya. Dimana pada masa awal ini fondasi internet ini mulai ditemukan ya dengan sebutan TCP/IP ya. Dimana TCP/IP ini menjadi dasar dari internet, memastikan kompatibilitas dan konektivitas antar perangkat dan sistemnya. Ini pada tahun 70-an awal ya. Dan kemudian pada tahun 80-an ini dicetuskan yang namanya email ya. Nah, pada email ini yang menjadi batu utama dari komunikasi di internet, karena ini membolehkan pengguna untuk mengirim dan menulis surat secara elektronik. Dan pada saat itu penyedia platformnya dinamai Usenet untuk diskusi dan forum. Oke, kepada saat ini internet sudah mulai mendapatkan upgrade yang begitu besar ya. It's a major upgrade untuk internet. Dan kita membicarakan tentang asal mula dari protokol seperti TCP/IP tadi, dan juga pada awal tahun 90-an ditemukanlah sebuah tempat ya yang namanya WWW ya, atau World Wide Web. Ini dibuat oleh tim Berners-Lee ya, di mana inovasi ini dari World Wide Web atau disingkat WWW ini memudahkan individu atau sebuah organisasi untuk memosting informasi yang mereka punya ke internet. Bukan hanya untuk memosting informasi, ciptaan WWW ini mulai mengubah tentang bagaimana cara kita mengakses sebuah informasi itu.
Oke, kita lanjut ke slide berikutnya di tahun 90-an. Oke, pada era 90-an ini adalah era krusial di mana seperti yang kita lihat di slide sebelumnya, internet sudah mulai mendapatkan banyak upgrade-upgrade besar ya, upgrade-upgrade yang lumayan signifikan. Dan pada tahun 90-an ini adalah era komersialisasi ya, karena pada era ini banyak mulai bermunculan internet service provider di luar sana yang memasarkan produknya sebagai penyedia layanan baik itu bagi individu maupun bagi pebisnis ya. Penyedia ini tuh menyediakan sebuah layanan internet ya sehingga memudahkan individu ataupun mungkin seorang pebisnis untuk mengakses internet lebih cepat ya pada saat itu dan internet sangat 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 digemari di era 90-an. Bahkan di akhir 90-an pun mulai bermunculan beberapa search engine ya seperti Google dan Yahoo, di mana platform-platform ini merevolusi tentang bagaimana pengguna menemukan informasi di internet ya seperti yang saya bilang sebelumnya, dengan apalagi dengan adanya World Wide Web. Oke, kan baiklah, untuk itu di era 90-an. Bagaimana di era 2000-an? Oke, ketika kita masuk ke era 2000-an ya, ini yang membuat mulai menarik ya, karena di era 2000-an ditemukan ya yang namanya broadband atau pita besar ya. Apa itu pita besar? Berpengaruh kah? Iya, sangat-sangat berpengaruh. Ya, jadi broadband ini menyediakan sebuah layanan internet dengan kecepatan yang sangat tinggi, high speed internet ya. Di mana hal ini nih mempengaruhi penggunaan internet pada masa itu ya. Bahkan menyebabkan naiknya beberapa platform sosial pada era 2000-an ya, seperti ada MySpace dan Facebook ya. Di mana era 2000-an itu Facebook dan MySpace sangat digemari oleh orang-orang. Oke, dan high speed internet inilah juga yang mulai diperkenalkan dengan adanya smartphone ya, seperti iPhone dan Android yang merevolusi personalized computing. Nah, lalu ini kenapa sih kok personalized computing? Nah, karena ini ada iPhone dan Android, ini orang-orang sudah mulai bisa menggenggam yang namanya teknologi seperti kamera, kalender, notes, bahkan apapun pada saat itu yang biasanya butuh peralatan sendiri atau dengan mungkin ukuran yang besar ya, tapi dia bisa memegangnya di sebuah tangan ya, yang sangat-sangat simpel. Dan ini juga yang memprofilasi sebuah mobile internet ya, yang memungkinkan orang-orang untuk tetap saling tersambung dimanapun mereka berada, termasuk mengubah cara kita menerima berita, mengakses layanan, hingga bagaimana cara kita komunikasi satu sama lain. Nah, karena adanya inilah Android atau smartphone pada era 2000-an, ini yang menyebabkan lahirnya sosial media itu sendiri ya, tentang bagaimana orang-orang yang awalnya bersosialisasi atau mungkin berkomunikasi melalui mulut ke mulut sekarang bisa melalui internet ya. Kemudian apa yang jadi selanjutnya? Oke, kita lihat pada era 2000-an internet semakin canggih meskipun jarak waktunya hanya setelah beberapa puluh tahun ya, mulai dari awal 1970, kemudian 20 tahun kemudian ditemukanlah yang namanya broadband, dan tidak lama kemudian ada Android, dan sekarang ada yang namanya konsep web 2.0. Oke, di mana pada awal mulanya konsep 2.0 ini merepresentasikan sebuah paradigma tentang bagaimana pemakaian dan interaksi di internet, tentang bagaimana yang awalnya sebuah website itu hanya statik dan menyampaikan informasi saja, tapi web 2.0 ini lebih merujuk ke pengalaman user yang lebih dinamis serta menekankan tentang user generated content. Oke. Dan kecanggihan web 2.0 inilah yang menyebabkan mulai tercetus ide-ide terkait web 3.0, dan selanjutnya ada konsep-konsep IoT yang bisa dikatakan lumayan canggih ya pada tahun-tahun itu. Dan juga web 2.0 ini memfasilitasi sebuah konektivitas yang besar, kolaborasi, dan informasi yang makin terjangkau serta adanya cloud computing. Begitu. Oke, sekarang itu tentang sejarah cepat yang terjadi di dunia ya. Terus
kapan sih internet itu masuk ke Indonesia? Oke, internet masuk ke Indonesia itu sama ketika awalnya World Wide Web ditemukan, yaitu tahun 90-an, di mana pada saat itu jaringan internet di Indonesia dikenal dengan paguyuban network. Namun, suasana internet saat itu dalam perkembangannya lebih terkesan komersial dan individual ya sebagai aktivitasnya. Namun dia tetap saling membantu sama-sama satu sama lain ya. Dan ada beberapa nama-nama terkenal di antaranya yang bisa sering kita dengar dalam memperkenalkan internet di Indonesia ya sebagai pionirnya. Yaitu ada Pak Ono, Pak Suryono, Muhammad Iksan, dan lebih masih ada banyak lagi yang menjadi tokoh-tokoh tersebut, di mana setiap personalnya ini tuh mengkontribusikan ya keahlian-keahlian yang dipunya serta mendedikasikan keahlian tersebut dalam membangun dunia komputer terutama internet di Indonesia. Kemudian kita menginjak internet era 2000-an di Indonesia ya, bukan di dunia lagi. Kita bisa masuk ke Indonesia. Pada era 2000-an ini di Indonesia ada istilah yang namanya warnet ya, di mana ini sebuah warung internet ya. Itu warnet singkatan kepanjangannya warung internet, di mana kita bisa minjam sebuah PC untuk mengakses internet. Nah, hal ini dibilang mudah karena masyarakat untuk menjangkau internet pada akhir tahun 90-an ini sangat terbatas ya. Hanya kalau tentu saja yang memiliki akses ke internet dan mempunyai PC. Nah, dari sinilah kultur dari dunia cyber mulai terbentuk di berbagai warnet yang ada ya. Bukan hanya tentang penggunaan internet, tapi juga cara orang berinteraksi di internet itu sendiri. Oke, lantas bagaimana dengan landscape atau internet Indonesia di era sekarang? Nah, pada era saat ini internet sudah sangat dinamis ya, berevolusi secara cepat, dan ekosistem digitalnya juga mulai berkembang ya. Bukan hanya platform internet saja, termasuk sosial media seperti Facebook, Instagram, bahkan Twitter, dan platform lokal seperti TikTok pun ikut berkembang ya hingga sekarang, bahkan saat ini. Bahkan pengguna internet secara mobile juga gak kalah banyak, yang mana hal ini mengubah arah internet Indonesia ke arah mobile centric internet access, di mana akses point atau akses internet itu lebih ke arah ditekankan ke arah mobile atau ke arah smartphone kita sekarang. Bahkan dengan porsi konsumsi internet dari masyarakat Indonesia yang sangat-sangat banyak, bisa dikatakan seperti itu. Atas dengan kecepatan internet yang sangat-sangat gila ini, bagaimana sih tentang internet di masa depan? Dan tentunya di era mendatang, internet akan sangat-sangat jauh berbeda. Apalagi dengan hadirnya 5G sebagai jaringan internet, ini akan menjanjikan tentang semakin cepatnya kecepatan internet yang kita pakai di tahun-tahun berikutnya. Apalagi dengan adanya AI yang menggunakan internet, seperti AI untuk NLP, Natural Language Processing, seperti misalnya ada BART, OpenAI, ChatGPT, Bing, serta canggih-canggihnya IoT yang mungkin akan dilengkapi oleh fitur-fitur AI di masa depan. Dan tentunya tersambung dengan internet satu sama lain. Baik, mungkin itu presentasi dari saya mengenai sejarah jaringan internet di dunia, terutama ada yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya Alifin Erga, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.